video pembelajaran mengenai mata pelajaran IPS. Karena kita memakainya belajar, maka maksudnya ke IPAS ya, teman-teman semuanya. Kita akan membahas mengenai uang dan fungsinya. Namun sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oh, Suci boleh. Duduk siap terlebih dahulu, boleh duduk siap. Ya, boleh Suci dipimpin. Sebelum belajar. Pengertiannya. Oke. Nah, ingat ya, mata uang sama uang itu beda. Ingat, mata uang sama uang itu beda. Kalau uang di sini pengertiannya adalah alat tukar sah atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara. Uang dapat berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu. Kalau Indonesia, mata uangnya apa? Rupiah. Rupiah. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar nggak dulu sebelum adanya uang kita melakukan praktek jual beli itu dengan cara apa? Bertukar atau namanya barter. Nah, tapi dengan sehubungnya perkembangan zaman, adanya
pembuatan uang itu praktik jual beli itu kita sekarang menggunakan uang yang disahkan dalam suatu negara. Kalau Indonesia kan rupiah tuh. Apakah di Indonesia bisa pakai dolar? Bisa, tapi ditukarkan terlebih dahulu ke uang rupiah gitu. Apakah uang rupiah bisa dipakai di luar negeri juga? Bisa. Contohnya di Arab Saudi. Arab Saudi itu menerima rupiah gitu. Nah, itu untuk pengertian uang. Selanjutnya, pengertian mata uang. Ada yang tahu pengertian mata uang? Ada yang mau baca? Kaisan baca. Transaksi ekonomi di suatu negara. Nah, udah saja. Jadi mata uang ini adalah alat pembayaran resmi yang digunakan dalam transaksi ekonomi di suatu negara atau wilayah. Jadi ini di suatu negara atau wilayah. Mata uang contoh. Ada yang tahu mata uang Malaysia? Mata uang Korea? Mata uang Cina? Yen atau yuan? Mata uang Jepang? Mata uang Amerika? Dalam apa? Kalau mata uangnya negara-negara Eropa? Euro. 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 Beda ya, euro dengan dolar beda. Nah, terus juga setiap negara biasanya memiliki mata uang yang berbeda yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentral atau otoritas keuangan di negara tersebut. Betul. Jadi mata uang nggak mungkin dong mata uang Indonesia, misalkan. Tapi ada kemungkinannya mata uang kita itu dibikin luar negeri. Cuman setahu Pak Hari itu ada salah satu negara, bahkan lebih dari satu negara itu uangnya itu buat di Indonesia. Contohnya Brunei. Brunei itu kalau tidak salah mereka dolar Brunei itu dibuatnya itu di Indonesia. Nah, ada untuk pabrik uang itu kalau tidak salah ada di Depok. Dan selanjutnya ada Singapura. Singapura juga kalau tidak salah itu pembuatan mata uangnya itu di Indonesia. Nah, begitu. Bahan kenapa kita nggak bikin uang sebanyak-banyaknya? Kalau misalkan kita kaya, karena untuk proses pembuatan mata uang itu dibatasi. Jadi tidak seenaknya, misalkan per tahunnya itu atau per bulannya buat sekian berapa uang, enggak, itu dibatasi. Dipatok satu bulan berapa, satu bulannya berapa, atau misalkan per tahunnya berapa. Nah gitu biasanya. Lanjut, jenis uang itu ada dua, jenis uang kartal, ada uang giral. Nah, yang termasuk uang kartal adalah yang biasa kalian pakai sehari-hari di sekolah dasar. Ada uang kertas dan uang logam. Uang kertas ada uang berapa aja? 1.000, 5.000, 1.000 ya, kita ada uang kertas 75.000 ya. Tapi untuk zaman dahulu ada uang kertas 100 rupiah, ada 1 rupiah, ada 25 rupiah kalau dulu, tapi sudah tidak digunakan lagi di zaman sekarang. Uang giral ini merujuk pada instrumen pembayaran yang terdiri dari surat-surat berharga seperti cek, biliet giro, dan surat perintah pembayaran dan yang lainnya. Contoh, kalian pernah nonton film nggak yang tentang ini? Pak, silahkan ditulis Bapak mau berapa aja di cek ini. Nah, itu namanya masuknya ke uang giral. Ya, jadi bisa itu kalian hanya memerlukan satu kertas itu ketika ditukarkan di bank lalu bisa jadi uang berapa. Contoh, Pak ngasih satu kertas, nih, misalkan tulis aja 5 miliar. Nah, kalian tukar ke bank, kalian bakal mendapatkan uang 5 miliar. Otomatis terpotong dari si pemberi yang cek itu. Misalkan bahan pemberi ceknya, berarti uang Pak nanti berkurang 5 miliar kayak gitu. Nah, itu uang giral. Nah, selanjutnya ada fungsinya ya. Nah, fungsinya itu yang pertama sebagai alat tukar. Sekarang uang sebagai alat tukar bukan? Ya. Tuh, oke. Nah, alat tukar. Nah, di sini jika kamu ingin membeli sesuatu, misalnya mainan, kamu harus menukarkannya dengan sejumlah uang. Kalau misalkan mainan ditukarkannya dengan sebuah pisang, bisa enggak?
Nggak, karena sekarang sudah menggunakan tapi untuk zaman dulu apakah bisa? Bisa, asalkan kesepakatan antara dua belah pihak. Misalkan Pahan punya pisang, Aji punya mainan. Aji pengen pisang, Pahan pengen mainan, sama-sama suka, boleh bisa ditukar. Namanya apa? Selanjutnya, untuk alat pembayaran yang sah. Jadi uang itu pembayaran yang sah. Kalau misalkan kalian bayarnya pakai daun, sah nggak? Ya. Kenapa nggak sah? Karena tidak ada nih. Karena tidak ada nilainya. Kalau misalkan daunnya ada nilai, itu bisa jadi uang yang sah. Gitu. Tapi kan tidak ada nilainya, maka hanya uang itu sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya sebagai satuan hitung, uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa atau menentukan harga barang atau menghitung harga barang. Contoh, kalau misalkan kalian di minimarket, itu kelihatan nggak nominal menunjukkan harga barangnya? Kelihatan. Kalau misalkan nggak kelihatan, kalian bakal tahu nggak harga barang itu berapa? Nah, jadi di sini disebutkan kalau uang itu sebagai menunjukkan nilai barang atau jasa. Nah, selain itu ada jasa juga. Contoh, jasa servis AC, servis AC. Misalkan benerin apanya sekian ribu, benerin apanya sekian ribu. Jadi kan kita tahu harganya kayak gitu. Atau enggak? Contohnya Gojek. Ada kan itu kan jasa. Nah, ada kan misalkan dari sini ke UPI berapa? Misalkan 15.000. Nah, itu udah ada tercantum untuk menunjukkan barang, menunjukkan harganya gitu. Dan selanjutnya ini celengan ya, ini gambar celengan ya. Untuk menyimpan kekayaan, kenapa disebut kayak gini? Kalian suka menabung? Kalau misalkan menabung yang tadinya sedikit lama-lama jadi banyak. Nah ini bisa sebagai penyimpan kekayaan. Menyimpan kekayaannya di mana? Bisa di bank, bisa di celengan, tapi lebih amannya di bank. Sekarang untuk lebih aman di bank untuk celengan. Gitu. Nah. Terus selanjutnya sebagai pemindah kekayaan. Contohnya orang tuamu menjual perhiasan kemudian hasil uangnya atau hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli mobil. Nah, sebagai pemindah kekayaan. Contoh, misalkan dia itu punya emas 800 gram. Ya, 800 gram berarti banyak tuh, berapa kilo? Ya, berapa sebar, sampai 1 kilo, 800 gram. 1 gramnya aja sekarang masih 1 juta misalkan. Kalau misalkan punya 800 gram berarti berapa tuh? 800 juta. Dia membelikannya ke mobil. Mobilnya misalkan mobil Brio 300 juta. Sisa berapa? 500. Nah, jadi pemindah kekayaan yang tadinya tidak berbentuk uang jadi berbentuk barang, atau misalkan yang tadinya emas jadi barang, atau misalkan yang tadinya perak jadi barang, atau enggak yang tadinya emas jadi uang gitu. Pemindah kekayaannya kayak gitu. Ya. Nah, contoh-contoh mata uang. Yang pertama ada dolar Amerika atau disebutnya USD, itu dari Amerika Serikat. Sekarang 1 dolar itu sama dengan kurang lebih 15.000 rupiah. Nah, berarti kalau misalkan kalian punya 5 dolar, kalian sudah punya hampir 100.000. Nah, itu. Yang selanjutnya ada euro. Euro itu yang tadi kata Pahan. Negara-negara Eropa, Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, Italia itu menggunakan mata uangnya euro. Euro ini kalau tidak salah lebih tinggi lagi dari dari dolar. Kalau tidak salah euro itu nggak tahu 16.000 atau berapa. Pokoknya lebih tinggi dari dolar berapa. Ada lagi yang lebih tinggi itu pound sterling. Pound sterling itu satu pound sterlingnya itu sama dengan 18.000. Nah, gitu. Berarti kebayang kalau misalkan kamu punya 10 pound sterling aja, udah punya 180.000 gitu. Terus ada rupiah Indonesia, ada yen Jepang. Nah, kalau misalkan yen itu kalau tidak salah hampir sama nominalnya dengan rupiah kalau tidak salah. Nggak tahu lebih murah yen, nggak tahu lebih murah yen, nggak tahu lebih murah rupiah gitu. Tapi kalau misalkan ini agak hampir sama-sama gitu. Terus ada ringgit itu 1 ringgitnya sama dengan berapa? Ada yang tahu? 3.000. Nah, contoh peralihan ke Filipina. 2 seringgit, berarti di sana murah. Ayamnya itu 2 itu dapat, 3.000 itu dapat 2. Nah, 1 ringgit ini sama dengan 3.000 di Indonesia. Sudah ada won di Korea Selatan.
uang berapa ribu, kalau misalkan gratis berapa ribu, terus juga kalau misalkan uang berapa ribu itu beda-beda ya, tidak sama. Kalau misalkan sama, mungkin akan terjadi permasalahan ekonomi ya. Apakah sudah? Oke, sudah. Kita coba lihat video pembuatan uangnya. Ayo, coba ambil dulu. Jangan coba cek cara pembuatan uang rupiah. Ayo dulu yang rapi ya. 20.000. Nah, ini adalah pabriknya. Nah, jadi untuk pembuatan uang ini sudah tercantum ya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia ya. Nah, di sini ada kalau tidak salah Peruri, nah Peruri. Nah, Peruri ini adalah pabrik pembuatan uang rupiah khususnya. Tapi ada negara lain katakan tadi, contohnya apa? Ada Singapura kalau nggak salah, sama Brunei. Nah, sudah ada ketentuan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2006 tentang perusahaan umum percetakan uang atau Peruri. Nah, Peruri ini jadi sudah ada undang-undangnya untuk membuat uang Indonesia khususnya gitu ya. Nah, gede kan pabriknya? Nah, gede banget. Gimana kebayang nggak kalau misalkan satu hari pun mereka produksi berapa ratus juta bahkan berapa miliar untuk pembuatan uang secara hari. Kalau misalkan sebulan dikali lipatkan saja kayak gitu. Nah, ini kata bapak tadi kalau tidak salah nggak tahu di Depok, nggak tahu pokoknya ini kalau tidak salah di antara Jabodetabek ya untuk tempatnya ini. Nah, untuk uang itu nggak asal langsung jadi cetak enggak. Tapi dilihat dari desainnya dulu, pembuatan desain secara visualnya itu harus detail. Kan kalau misalkan kalian ada gambar-gambarnya kan, gambar tokonya itu harus detail sesuai dengan apa gambar mereka. Misalkan ada kalian ambil di Google, nah itu harus didetailin dulu gambar-gambarnya itu sesuai dengan apa yang sudah dilihat sama kalian kayak gitu. Nah, untuk kilogram ini biasanya ada, kalau tidak salah tuh uang Rp1.000 itu ada campuran nggak tahu logam, nggak tahu perak ada. Kalau dulu mah ada uang berapa ratus rupiah itu ada campuran emasnya sama peraknya kayak gitu. Kalau dulu, kalau sekarang mah kayaknya murni logam deh, kayaknya murni logam kayak gitu. Nah, setelah udah didesain nih, setelah didesain tuh kalian tidak langsung membuat uangnya, enggak. Itu harus ada lagi pengecekan lagi ke apa sih desainnya, apakah sudah cocok atau belum. Nah, ini kemungkinan besar tadi kenapa ada peta kayak gitu, itu adalah salah satu negara yang membuatnya Indonesia di Peruri tadi kayak gitu. Sama ya untuk yang lain juga, untuk mata uang lain dibuatnya secara detail terlebih dahulu. Kalau misalnya desainnya udah cocok dan sebagainya, itu udah langsung mulai ke percetakan. Bentuknya kayak kertas kayak gitu kan, selembar gede. Nah, bentuknya tadinya segitu dulu, ada banyak dari per kotak itu segitu. Nanti ada mesinnya yang bagian motong-motongnya sampai benar-benar kalian berbentuk uang yang seperti kalian pegang sekarang kayak gitu. Nah, nanti setelah produksi uang, nah itu tidak langsung disebarkan ke masyarakat, tapi ada pengecekan lagi. Apakah uang ini layak untuk disebarluaskan kepada masyarakat atau tidak? Nanti kalau misalkan cocok, kemungkinan besar dari Peruri ini akan menyebarkan ke mitra-mitranya. Misalkan kemungkinan besar menurut paham dari Peruri ini ketika sudah layak uang itu dipasarkan, itu kemungkinan besar akan ke bank-bank untuk ini kayak gitu. Itu sekilas untuk pembuatan uang ya. Sekarang kita lanjut dulu ke lembar kerja. Di sini Pak punya lembar kerja. Kalian nanti diminta untuk diisi. Kalau misalkan udah selesai langsung dikumpulkan. Oke. Bapak bagiin dulu ya. Ke belakang kasih dapat semua.
tulis nama kalian, tulis kelas kalian. Nah, tugasnya adalah kalian tarik garis uang mana yang cocok dengan nama uang tersebut. Oke? Contoh, di sana kan ada gambar rupiah. Nah, kalian tarik garis ke rupiah. Kalau misalkan ada gambar dolar, tarik garis ke dolar. Bapak kasih waktu 5 menit cukup? Boleh dikerjakan dari sekarang. Ayo. Silakan, ayo. Ada yang susah? Bapak? Oke, siap. Boleh. Cepet banget. Ayo dicek lagi. Barang salah, ada yang salahnya. Nah, Suci salah tuh. Belum, main nanti sama ini. So, awas ketukar ya mata uang Korea sama mata uang Cina ya. Udah beres? Bentar, ada yang belum ya. Dicek lagi. Dah? Boleh dikumpulin, di satu orang kumpulin. Ayo, Pak Umi kata orang kumpulin. Yang dia. Ayo kumpulin. Tuh. Masih ada? Dah semuanya? Oke, perhatikan lagi, Pak. Nanti semua Bapak dicek ya. Kita kembali ke halaman. Oke, baik. Pak mau nanya, di sini ada yang berani untuk menyimpulkan enggak? Dia mau? Pak mau nanya aja. Sekarang ada yang tahu uang itu apa? Alat? Penukar. Alat tukar. Kalau alat tukar di suatu negara, kalau misalkan mata uang? Tadi ayo coba buka lagi. Mata uang. Nah, Mata uang adalah alat pembayaran dasar. oke. Untuk jenis uang ada dua. Uang apa aja? Uang kartal sama uang. Contoh uang kartal. Logam sama kertas. Contoh uang giral. Cek. Oke. Nah, fungsi uang ada apa aja? Sebagai alat. Terus sebagai penyimpan ke dan masih banyak lagi ya lainnya. Oke, Pak mau nanya, apakah kalian sudah mengerti materi yang Bapak ajarkan sekarang? Sudah? Oke, paham mau nanya. Kira-kira dari kegiatan ini hal apa yang kalian sukai? Pas bagian mana? Mata uang. Pas nonton video suka nggak? Pas ngerjain yang PPD-nya suka nggak? Bohong. Suka. Oke, ya. Nah, jadi Pak simpulkan. Jadi uang dan mata uang itu berbeda. Ya. Kalau uang itu adalah alat tukar atau alat pembayaran. Nah, kalau misalkan mata uang itu alat tukar atau pembayaran, namun digunakan itu di suatu negara ya, untuk menunjang perekonomian negara tersebut. Oke. Untuk tadi jenis uang itu ada dua, ada uang kartal sama uang giral. Contoh uang kartal ada kertas sama logam, uang giral ada cek ya dan lain sebagainya. Nah, terus untuk fungsi uang itu ada banyak tadi sebagai alat tukar, sebagai
pembiayaan, sebagai apalagi? Sebagai tadi itu untuk menunjukkan harga ya, untuk menunjukkan harga barang atau jasa. Nah, untuk contoh-contohnya ada banyak. Untuk contoh-contoh mata uang ada euro, ada dolar Brunei, dolar Amerika, ada ringgit, ada baht, ada yen, won, yuan, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum Bapak menutup pembelajaran? Tidak ada? Meja ada yang tanyain? Ada yang tanyain? Nggak ada? Ulang ada yang tanyain? Nggak ada, oke. Baik. Silakan untuk kalian merapikan terlebih dahulu duduknya. Ayo duduknya dirapikan dulu. Gimana? Ayo rapikan dulu. Dirapikan dulu duduknya adik Meja. Duduknya rapi dulu. Oke, duduk siap. Oke, rapi. Oke, ya. Silakan untuk suci dipimpin lagi berdoa untuk pulang. Silahkan kalian mempelajari mengenai kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, silahkan nanti dibaca-baca untuk materi tersebut. Nanti kita akan coba tes ya untuk kebudayaannya seputar agama, seputar keberagaman dan juga seputar budaya yang ada di Indonesia. Paham? Paham. Siapa mau pulang? Ada yang mau pulang? Oke. Duduknya rapi. Hop. Oke. Pak melihat dulu, rapi dulu. Ayo, Ajil, rapi. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dari Bapak bisa sampai ke dalam pikiran kalian dan kalian bisa memahaminya serta bisa memanfaatkannya dengan baik. Paham? Baik, mungkin itu saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Bapak, baik perkataan maupun perbuatan, baik itu disengaja ataupun disengaja. Bapak tutup untuk kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pulang duluan. Nah, bikin rapi. Oke, silakan pulang semuanya. Terima kasih.